Pria ini bernama Brad. Dia adalah pemilik perusahaan kecil di Amerika yang bergerak di bidang penggalangan dana untuk amal. Pagi itu ketika sedang makan di restoran bersama karyawan kepercayaannya, tiba-tiba karyawan Brad bilang jika dia mau mengundurkan diri. Karyawan itu menjelaskan di umurnya sekarang, dia bisa menghasilkan uang jauh lebih besar dibandingkan bekerja di tempat Brad. Atau mungkin dia bisa mendirikan perusahaan penggalangan dana seperti Brad juga, tapi jauh lebih sukses karena dia masih muda. Mendengar kalimat itu, Brad seperti tertampar. Sepanjang malam, dia tidak bisa tidur karena memikirkan obrolan tadi siang. Brad teringat masa-masa saat dia baru merintis bisnisnya. Dia jadi berpikir kenapa sudah puluhan tahun menjalankan bisnis sampai sekarang hidupnya masih belum sesukses kehidupan teman-temannya yang lain. Di momen itu, Brad merasa gagal. Semalaman dia terus berpikir. Brad ingat saat reuni ternyata teman-teman dekatnya selama kuliah dulu kini semuanya telah sukses. Ada yang jadi sutradara terkenal di Hollywood, ada yang punya perusahaan besar, ada yang bekerja di pemerintahan dan sering masuk TV, bahkan ada yang sudah pensiun menikmati uang investasinya. Ketika Brad membandingkan dengan hidupnya sekarang, dia merasa menjadi pecundang. Dia sangat iri. Padahal sebenarnya keluarga Brad bukanlah keluarga miskin. Walaupun bisnisnya kecil, tapi stabil. Pekerjaan istrinya juga cukup bagus. Dia punya mobil, rumahnya bagus, sekolah anaknya lancar. Pokoknya dia tidak kekurangan sama sekali. Dia hanya iri saat membandingkan hidupnya dengan hidup teman-temannya. Esok hari Brad pergi mengantarkan putranya yang bernama Troy ke kota Boston untuk memilih dan mendaftar kuliah. Di bandara saat menunggu jadwal pesawat seperti ayah dan anak laki-laki pada umumnya, mereka berdua terlihat kurang dekat. Jadi selama menunggu mereka hanya diam. Brad lalu mencoba mengajak Troy mengobrol. Agar putranya bangga, Brad pun bilang bagaimana jika mereka menukarkan tiket pesawat kelas ekonomi mereka menjadi tiket kelas VIP. Mendengar itu Troy tersenyum senang, karena dia belum pernah naik pesawat kelas VIP. Namun saat dicek, customer service bilang jika tiket Brad tidak bisa ditukar karena dia membelinya menggunakan kupon diskon. Brad pun kecewa dan malu. Ketika naik pesawat, Brad kembali berpikir. Dalam hati dia bertanya apa teman-temannya yang sekarang sukses pernah naik pesawat ekonomi sepertinya juga. Brad ingat, saat reuni teman-temannya itu pernah bercerita jika mereka mempunyai pesawat jet pribadi atau minimal naik pesawat kelas VIP. Lagi-lagi Brad iri. Ia lalu teringat dulu, saat kuliah, dia adalah salah satu mahasiswa pintar yang punya ambisi jadi orang sukses. Sedangkan istri Brad adalah wanita sederhana dan selalu mensyukuri apapun yang dia miliki sekarang. Dia tidak pernah menuntut lebih. Tapi karena istrinya tidak pernah menuntut lebih, semenjak menikah Brad merasa ambisinya jadi hilang. Berbeda dengan istri teman-temannya yang sama-sama punya ambisi, karena istri mereka juga wanita sukses. Brad yakin salah satu faktor kesuksesan temannya pasti ada pengaruh dari istri mereka. Sesampainya di kota Boston, Brad langsung ke hotel untuk istirahat. Malamnya saat makan di restoran, Brad bertanya besok Troy akan mendaftar ke kampus mana. Troy menjawab dia ingin sekali masuk Universitas Harvard jurusan kesenian karena gurunya di SMA pernah bilang dengan keahliannya bermain piano, Troy sangat layak masuk universitas sekelas Harvard. Apalagi di Harvard juga ada musisi idolanya yang sekarang jadi dosen. Mendengar cerita barusan, Brad tersenyum bangga. Dia baru tahu jika selama ini putranya jago bermain piano. Di hotel, Brad terus memandangi putra satu-satunya itu. Dia tak menyangka anak yang dia besarkan dari kecil sekarang punya masa depan cerah. Ia mulai membayangkan bagaimana saat putranya nanti lulus dari universitas kelas Harvard dan jadi musisi terkenal. Brad yakin meski teman-temannya kaya, anak mereka belum tentu jadi anak hebat seperti anaknya. Seketika rasa iri dalam hati Brad seakan terobati. Esok hari, Brad mengantarkan Troy wawancara pendaftaran di Universitas Harvard. Brad tidak sabar menunggu bagaimana hasil wawancaranya. Tidak lama kemudian Troy akhirnya keluar. Namun Troy memberitahu jika ternyata dia salah jadwal, harusnya jadwal wawancaranya kemarin dan sekarang pendaftaran sudah ditutup. I think they're really booked up, but they said like I can just do an alumni interview back in Sacramento. This isn't a big deal. It is a big deal. Mendengar itu Brad kecewa. Di luar gedung Brad terus memikirkan bagaimana cara agar putranya tetap bisa masuk Harvard. Lalu menelepon sang istri dan bertanya apa istrinya punya kenalan dosen, alumni atau orang dalam yang bisa membantu memasukkan Troy ke Harvard. Istri Brad kemudian menyarankan bagaimana jika meminta tolong ke salah satu teman kuliah Brad yang bernama Craig karena Craig bekerja di pemerintahan. Mendengar nama Craig, Brad bimbang. Dulu saat pertama kali merintis bisnis amalnya, Brad pernah meminta Craig untuk jadi investor. Tapi sikap Craig terasa seperti merendahkannya. Tak hanya itu, ketika Brad mengirim email untuk menanyakan kabar, Craig tidak pernah membalas seakan sudah sombong dan lupa teman. Setelah bertahun-tahun menjauhinya, Brad gengsi jika sekarang harus meminta tolong ke Craig lagi. Namun meski hatinya menolak, demi putranya bisa masuk Harvard, Brad terpaksa harus menelan gengsinya. Ia lalu menelepon salah satu temannya untuk meminta nomor Craig. Di telepon itu saat sedang basa-basi menanyakan kabar, teman Brad memamerkan kehidupan suksesnya. Kini dia tinggal di rumah besarnya di Hawaii bersama dua pacarnya yang cantik. Rasa iri di hati Brad pun kembali muncul, tapi sekarang bukan waktunya iri. Setelah mendapat nomor Craig, Brad langsung meneleponnya. Sayangnya nomor Craig sedang tidak aktif, jadi Brad meninggalkan pesan suara dan meminta Craig meneleponnya balik jika ada waktu. Besoknya ketika sedang sarapan di restoran, Craig menelepon.
Brad di situ menceritakan masalahnya di Harvard kemarin, kemudian meminta tolong Craig untuk membantu putranya agar bisa tetap diizinkan mendaftar walaupun jadwal pendaftaran sudah ditutup. Sebagai teman lama, Craig tidak keberatan. Tidak hanya itu, karena kebetulan lusa dia ada urusan di kota Boston, Craig pun mengajak Brad bertemu dan makan malam di restoran. Mendengar Craig mau membantu, Brad sangat senang. Ia yakin 100% anaknya pasti akan masuk Universitas Harvard. Lalu Brad mengajak Troy pergi ke toko buku. Di sana, Craig kembali menelpon dan mengabarkan jika dia berhasil membujuk pihak Harvard untuk mengizinkan Troy wawancara besok. Setelah telepon ditutup, Brad pun memberitahu kabar gembira tadi. Melihat ekspresi bahagia putranya, Brad ikut senang. Ia lalu membayangkan di masa depan nanti, Troy bisa jadi musisi terkenal dan mengangkat derajat keluarganya. Tapi baru juga membayangkan hal indah. Overthinking Brad datang lagi. Ia membayangkan bagaimana jika sukses nanti Troy justru malah merendahkannya seperti teman-temannya atau yang lebih buruk. Bagaimana jika di masa depan nanti, Troy gagal jadi musisi terkenal dan hanya jadi pengamen jalanan. Dia takut karena kegagalan anaknya itu, teman-temannya jadi semakin merendahkannya. Pikiran itu terus berputar di otak Brad. Malamnya Troy mengajak sang ayah menemui kakak kelas di SMA-nya yang sudah masuk Harvard tahun lalu. Namanya Anaya. Troy bercerita, dulu dia dan Anaya juga pernah jadi satu tim orkestra di acara amal. Mereka bertiga kemudian makan malam bersama di restoran. Di sana saat sedang mengobrol, Brad kagum dengan kecantikan dan aura cerah yang terpancar dari wajah wanita itu. Di tengah obrolan, teman Anaya yang bernama Maya datang dan ikut bergabung. It's my friend Maya, you guys. Hi. I told her to stop by. I hope that's okay. Yeah. I mean, of course I want to help them assimilate. Melihat dua wanita cantik penuh semangat di hadapannya, Brad hanya terdiam terpesona. Dia ingat dulu saat pertama kali bertemu, istrinya juga punya aura cerah seperti mereka. Pokoknya penuh gairah, namun setelah bertahun-tahun menikah, gairah itu sekarang sudah redup. Brad lalu teringat teman yang dia telepon saat meminta nomor Craig kemarin. Temannya bilang kalau dia tinggal di rumah mewah di Pulau Hawaii bersama dua pacar cantiknya. Seketika pikiran liar Brad pun muncul. Jika seandainya dia sukses dan punya banyak uang, pasti dia juga bisa punya dua pacar cantik seperti temannya. Dan seandainya punya, dia ingin kedua pacar cantiknya itu seperti Anaya dan Maya, bukan seperti istrinya di rumah. Selesai makan, Anaya mengajak Brad lanjut ngobrol ke bar seberang jalan bersama teman-teman mereka. Mendengar ajakan itu, dalam hati Brad ingin sekali ikut, tapi karena Troy belum cukup umur dan besok harus wawancara pendaftaran, Brad terpaksa menolak tawaran Anaya. Okay, well. Di hotel, setelah Troy tidur, Brad diam-diam pergi ke bar menemui Anaya di bar. Mereka berdua pun mengobrol panjang selama berjam-jam, dan karena mabuk Brad jadi curhat tentang hidupnya yang sangat menyedihkan dibanding dengan hidup temannya yang sukses. Brad berharap dengan dia curhat Anaya mungkin akan menyemangatinya seperti istri teman-temannya, bukan seperti istrinya di rumah. Namun di luar dugaan, Anaya justru tidak terlihat simpati sama sekali. Dia malah bilang bahwa hidup Brad itu enak. Di luar sana ada banyak sekali orang yang hidupnya jauh lebih miskin bahkan sampai kesulitan makan. Bisa jadi orang yang Brad anggap hidupnya sempurna, ternyata punya banyak masalah besar. Jadi jangan terus-menerus membandingkan diri kita dengan kesuksesan orang lain. Jangan samakan kehidupan kita dengan olahraga, yang harus bersaing untuk menang. Karena hidup bukanlah kompetisi. Mendengar ucapan wanita muda itu, Brad terdiam. Sebelum berpisah, Anaya mengundang Brad untuk menonton konser musik orkestranya besok malam. Keesokan paginya, Brad mengantarkan Troy menemui dosen Harvard sekaligus musisi idolanya untuk wawancara. Sambil menunggu, dia tak lupa mengabari istrinya tentang kondisi Troy sekarang. Interview with the dean of admissions. So, yeah. Actually, Troy's coming right now. So, I'll call you back later. Yeah, I got dinner with Craig. Tak lama kemudian setelah semua proses selesai, Troy memberitahu, berkat bantuan orang dalam yang ayahnya hubungi, dia jadi disambut dengan baik dan yakin akan diterima. Brad sangat senang. Akhirnya putra kebanggaannya bisa kuliah di universitas bergengsi. Mereka berdua lalu pergi mendaftar ke Universitas Taft juga untuk berjaga-jaga bila seandainya pendaftaran Troy di Harvard gagal. Di sana Brad bercerita kalau Taft adalah universitas tempatnya dulu kuliah. Ketika Troy sedang berkeliling, Brad mampir ke suatu ruangan untuk menyapa dosen pembimbingnya dulu. Namun ternyata Brad diberitahu kalau dosen pembimbingnya itu sudah meninggal. Brad pun syok. Kenapa tidak ada yang mengabarinya? Dia merasa teman-temannya pasti menjauhinya karena tidak sesukses mereka, dan tak mengabarinya karena menganggap dia bukan orang penting. Malam hari di hotel, Brad bersiap-siap menemui Craig. Saat sampai restoran, pelayan memberikan Brad meja dekat pintu dapur yang berisik suara orang lalu lalang. I'm sorry, but it's not. Tak lama kemudian Craig datang. Melihat orang penting seperti Craig, pelayan menyambutnya dengan ramah dan memberikan meja spesial di tengah. Bahkan si pelayan juga menawarkan Craig minuman spesial. Setelah pelayan pergi, dua teman lama itu mulai mengobrol mengenang masa lalu. Tidak lupa Brad juga berterima kasih karena Craig telah membantu Troy masuk universitas paling terkenal di dunia. Menit demi menit berlalu,
mereka berdua terus bertukar cerita. Hingga tiba-tiba obrolan mereka berubah. Mereka mulai membicarakan kabar teman-teman lain yang sekarang sudah sukses. Sambil tertawa sombong, Craig mulai membongkar satu persatu aib rahasia para sahabatnya itu. Craig bercerita sebenarnya yang sukses itu hanya dia sendirian. Sedangkan teman-teman lainnya hidupnya tidak seindah yang Brad bayangkan. Masalah mereka besar-besar, ada yang hampir dipenjara karena penggelapan pajak, ada yang anaknya sakit parah dan kalau tak segera dioperasi maka akan meninggal. Ada yang investasinya di kota gagal lalu kabur ke Pulau Hawaii dan pesawat pribadi yang sering mereka pamerkan sebenarnya bukan pesawat mereka sendiri, tapi pesawat dari uang perusahaan yang mereka gelapkan. Mendengar semua cerita Craig, Brad kaget tak percaya. Di momen itu, Brad terus menanggapi obrolan Craig tapi pikirannya memikirkan hal lain. Dia merenung selama ini dia berpikir kehidupan teman-temannya sempurna. Namun punya karir sukses dan punya banyak harta, ternyata bukanlah kesempurnaan hidup. Kini Brad mulai berpikir Craig juga pasti punya aib rahasia yang dia sembunyikan. Seketika Brad seperti tertampar. Ternyata selama ini hidupnya baik-baik saja dan mungkin uangnya tak sebanyak mereka. Tapi keluarganya bahagia. Dia tidak punya hutang sepeser pun. Anaknya sehat dan akhlaknya juga bagus. Contohnya kemarin, saat diajak minum-minum, dengan dewasa putranya berani menolak karena umurnya yang belum 21 tahun. Sedangkan perusahaannya meski kecil, tapi sudah puluhan tahun berjalan lancar dan punya banyak relasi baik. Di momen itu, Brad benar-benar merasa seperti orang bodoh. Hanya karena ingin terlihat sukses, dia sampai memaksakan segala cara agar anaknya bisa masuk Harvard. Bahkan dia sampai rela meminta tolong ke teman sombong yang dulu pernah merendahkannya. Sampai detik ini pun Craig tidak pernah sekalipun meminta maaf. Di tengah obrolan, emosi Brad meledak. Dia yang tadinya hormat pada Craig tiba-tiba meluapkan seluruh sakit hatinya. Dengan penuh amarah, Brad langsung meninggalkan teman sombongnya itu. Setelah kembali ke hotel, tiba-tiba Trey berkata dia tidak jadi masuk ke Harvard. Tadi sore saat berkeliling kampus ayahnya, dia merasa lebih cocok kuliah di sana. Dosennya baik, tempatnya nyaman, teman-teman yang belajar di sana juga ramah. Trey lalu bertanya kenapa akhir-akhir ini sikap sang ayah terlihat cemas. Melihat kekhawatiran anaknya, Brad pun memberitahu semua isi pikirannya selama ini. Brad takut orang lain merendahkannya dan menganggapnya gagal. Mendengar itu dengan santai, Trey cerita dulu dia juga sering merasa malu jika melakukan kesalahan di tempat umum seperti jatuh terpleset, lupa menutup sleting celana, dan hal-hal memalukan lainnya. Dulu dia mengira orang-orang yang melihat pasti akan mengingat kesalahannya itu sampai kapanpun, dan dia akan terus-menerus menahan malu, tapi kenyataannya tidak. Meski kesalahannya memalukan, ternyata mereka tidak terlalu peduli karena sebenarnya semua orang hanya sibuk memikirkan tentang diri mereka sendiri. Jadi sekarang, Trey sudah tidak terlalu takut lagi dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Dia berharap sang ayah juga sama. Daripada memikirkan pendapat orang lain, lebih baik memikirkan pendapat orang yang peduli dengan kita. Dan satu-satunya orang yang peduli pada Brad hanyalah Troy. Brad lalu bertanya apa pendapat putranya itu tentang ayahnya. Sambil menahan malu, Trey menjawab, "Aku sayang ayah." Mendengar itu Brad tersenyum. Ketika tidur, Brad merenung sambil memandangi wajah anak satu-satunya yang berhasil dia besarkan bersama istri tercintanya. Kenapa dia harus membandingkan kehidupannya dengan orang lain? Padahal meski sederhana, hidupnya sendiri sebenarnya penuh dengan keindahan. Kini Brad sadar hidup bukanlah kompetisi. Yang perlu Brad lakukan hanyalah menikmati dan mensyukuri setiap detik demi detik di hidupnya. Selesai. I kept saying in my head,